Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bunda dimanapun berada, senang sekali hari ini saya ingin menyapa sahabat Bunda dengan tema yang lebih hangat yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan di pertemuan kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana melatih anak-anak kita supaya bisa berinovasi dan berdikari di masa depannya, terutama di dunia bisnis. Bagaimana anak-anak kita bisa mengembangkan bakat dan minatnya itu semenjak dini, dan latihan-latihan dasar apa yang bisa kita lakukan untuk membantu potensi mereka. Jadi sahabat Bunda semuanya, terkadang kita lupa bahwa anak-anak kita itu perlu untuk mandiri secara finansial. Jadi kita tidak akan mampu untuk menyokong mereka secara terus-menerus di masa kehidupan mereka. Nah, saat ini dengan kondisi perkembangan zaman yang begitu multi ya, di dalam berbagai macam aspek, kita perlu mempersiapkan anak-anak kita terutama dalam bidang keuangan. Bagaimana mereka bisa lebih menyadari fungsi keuangan yang mereka miliki. Nah, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan semenjak dini kepada mereka adalah yang pertama, bagaimana melatih kepada mereka untuk bisa melakukan pengaturan keuangan semenjak dini. Nah, pengaturan keuangan semenjak dini itu seperti mengatur jajan mereka. Mereka merencanakan dari apa yang mereka peroleh. Misalkan mereka dapat jajan dari orang tuanya. Jadi bagaimana orang tua atau guru melatih anak-anak tersebut untuk merencanakan penggunaan uang-uang tersebut. Nah, yang kedua, edukasi kepada mereka, perencanaan uang itu harus dibagi. Yang pertama adalah kebutuhan utama mereka. Dan bantu mereka untuk menemukan apa yang dinamakan dengan kebutuhan utama yang nggak boleh dipenuhi. Artinya itu harus dipenuhi. Berikutnya itu kebutuhan sekunder. Jadi mereka tahu kebutuhan sekunder itu apa-apa saja di dalam kehidupan mereka. Nah, kita bisa mencontohkan misalkan kalau yang tadi primernya mereka itu mereka harus makan di sekolah, makan yang dikatakan makanan utama mereka itu yang mana, kemudian mana yang selingan untuk mereka. Jadi boleh ada dan boleh tiada. Nah, kemudian yang paling itu tersier. Jadi kayak oh nanti setelah istirahat saya mau jajan lagi. Itu kan boleh enggak ada gitu. Artinya dia udah bisa menyokong asupan makanannya gitu. Jadi kita sudah memperkenalkan kepada mereka 3 kebutuhan utama pada mereka. Nah, berikutnya kita juga harus bantu mereka untuk menyisihkan satu bagian daripada keuangan mereka atau jajan mereka itu untuk disimpan pada perencanaan keuangan di masa depan. Contoh misalkan, saya mau beli mainan atau saya mau beli buku. Dan harga buku itu lumayan, mungkin ke 100.000 atau 50.000, itu harus dicapai dengan mereka menabung begitu. Tapi mereka harus punya target, dan sesuatu yang mereka targetkan adalah sebagai sesuatu reward bagi diri mereka sendiri yang harus dia capai. Jadi katakanlah nggak peduli apakah dia harus punya jajan 10.000 atau 5.000, berapapun boleh, tapi yang paling penting adalah ajarkan kepada mereka bagaimana merencanakan penggunaan keuangan tersebut. Nah, ya Bunda, berikutnya adalah bantu anak-anak kita untuk memiliki pemahaman kenapa pengaturan itu perlu dilakukan. Nah, berikan analisa resiko kepada mereka. Katakanlah seandainya mama tidak punya uang atau mama tidak punya uang yang memang bisa mama berikan untuk kamu, apakah kita nggak punya uang receh untuk kita berikan pada saat itu kepada mereka, maka apa yang perlu mereka lakukan? Nah, mereka bisa saja menggunakan uang simpanan yang mereka miliki, tetapi tetap dengan perencanaan. Nggak boleh mereka gunakan semuanya. Kenapa? Nah, itu perlu dijelaskan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian hal berikutnya adalah bantu anak kita untuk menemukan satu target besar pada diri mereka. Ketika mereka mencoba untuk merencanakan keuangan, ada yang mereka ingin dapatkan dari perencanaan keuangan tersebut. Dan kita apresiasi hal itu, walaupun itu mungkin mereka baru mencoba dari angka yang paling kecil, tapi yang jelas usaha mereka itu harus kita apresiasi. Nah, yang terakhir yang harus kita ingat adalah, ya Bunda, jangan lupa untuk terus mengingatkan anak kita bahwa masa depan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Bukan tanggung jawab kita atau guru mereka sendiri, tetapi mereka yang harus bertanggung jawab. Mereka harus diajarkan untuk mandiri secara finansial, berpikir inovasi-inovasi yang dapat mengembangkan diri mereka. Jadi bukan hanya berpikir tentang buku saja, sekolah saja, tidak. Tapi bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar, kemudian ketertarikan mereka terhadap masa depan mereka, dan pencapaian-pencapaian tersebut
itu mereka dapatkan karena usaha mereka sendiri. Ingat bahwa untuk terus mengapresiasi anak-anak kita dalam usaha kecil sekalipun yang mereka tunjukkan, karena itu begitu berarti bagi perkembangan dan inovasi berpikir mereka. Nah, begitu ya Bunda, beberapa hal atau langkah yang bisa kita lakukan bersama supaya anak-anak kita itu tidak hanya berpikir bagaimana menjadi pekerja, tapi juga bisa menghasilkan sebuah lapangan pekerjaan untuk diri mereka sendiri minimal. Kalau mereka bisa berpikir untuk bisa mengadakan bagi orang lain, itu sungguh luar biasa. Dan itu perlu dipupuk dari sekarang, karena masa depan mereka itu akan mereka tanggung dengan segala macam perubahan yang mereka harus kita persiapkan dari saat ini. Terima kasih untuk terus mengikuti dan mensupport kita dengan video-video lainnya. Mohon dukungannya dan silakan komentar untuk video lainnya yang ayah bunda perlukan atau sahabat online butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.